Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Indah Mansyur, SPMP, dan Ibu Dr. Mardiana SHUT MP selaku dosen pengampu MK Agrohidrologi. Baik, pembuatan video kali ini guna memenuhi tugas proyek dari MK Agrohidrologi. Kami dari kelompok 6, saya sendiri Febrianti, bersama teman saya Rahmatia, Virginius Maliberek, Imelda, dan Krisna Adinata. Kami mendapatkan materi dengan judul Materi Runoff. Baik, dalam kesempatan ini kami akan memaparkan terkait pengertian runoff, jenis-jenis runoff, faktor-faktor yang mempengaruhi runoff, dan dampak runoff. Pada bagian yang pertama terkait pengertian dari runoff. Jadi, runoff adalah aliran yang bergerak di atas permukaan tanah ketika hujan salju yang mencair atau air irigasi tidak terserap oleh tanah. Air ini mengalir menuju saluran air alami seperti sungai, danau, atau laut. Bagaimana proses terjadinya runoff? Yang pertama, presipitasi. Jadi, presipitasi ini yang memainkan peran penting dalam proses runoff. Ketika presipitasi terjadi atau hujan yang turun ke bumi lalu mengenai permukaan tanah, maka presipitasi itu akan terinfiltrasi ke dalam tanah. Perlu diketahui bahwa tidak semua air hujan itu akan terinfiltrasi ke dalam tanah, karena ada suatu keadaan di mana tanah ini mengalami kejenuhan, sehingga air yang akan mengalir di atas permukaan tanah sebagai runoff dan membawa sedimen dan zat-zat yang terlarut. Selanjutnya, jenis-jenis runoff. Yang pertama, aliran permukaan atau surface flow adalah bagian dari air hujan yang mengalir dalam bentuk lapisan tipis di atas permukaan tanah. Aliran permukaan disebut juga aliran langsung atau direct runoff. Aliran permukaan dapat terkonsentrasi menuju sungai dalam bentuk singkat, sehingga aliran permukaan merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Yang kedua, aliran antara atau interflow adalah aliran dalam arah lateral yang terjadi di bawah permukaan tanah. Aliran antara terdiri dari gerakan air dan lengas tanah secara lateral menuju elevasi yang lebih rendah. Yang terakhir, aliran air tanah adalah aliran yang terjadi di bawah permukaan air tanah ke elevasi yang lebih rendah, yang akhirnya menuju sungai atau langsung ke laut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi runoff. Yang pertama, intensitas hujan. Ketika intensitas curah hujan itu tinggi, maka akan meningkatkan terjadinya runoff. Kenapa? Karena air yang jatuh dengan cepat itu melampaui kemampuan tanah untuk menyerap air. Berbeda dengan halnya apabila intensitas curah hujan itu rendah, dengan intensitas curah hujan yang rendah, maka cenderung memberikan waktu bagi tanah untuk menyerap air, sehingga dapat mengurangi terjadinya runoff. Yang kedua, sifat fisik tanah. Jadi, sifat fisik tanah ini berkontribusi signifikan terhadap seberapa besar air hujan yang diserap oleh tanah dan seberapa banyak yang menjadi runoff. Ini terkait pada tekstur tanah dan kelembapan tanah itu sendiri, di mana tekstur tanah yang berpasir lebih mudah menyerap air dibandingkan tanah lempung yang cenderung lebih padat. Dan kelembapan tanah. Tanah yang sudah jenuh dengan air akan lebih sulit menyerap air tambahan dan meningkatkan terjadinya runoff. Ketiga, vegetasi, di mana vegetasi ini terkait pada akar tanaman. Jadi, akar tanaman ini dapat membantu meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah dengan cara merombak tanah, kemudian dapat meningkatkan porositas dan permeabilitasnya, sehingga hal ini dapat memungkinkan
air hujan itu lebih mudah meresap ke dalam tanah daripada mengalir di permukaan tanah. Selanjutnya, runoff memiliki dua dampak. Yang pertama dampak positif, di mana dampak positif ini pengisian sumber air dan nutrisi untuk tanaman. Pengisian sumber air. Runoff dapat membantu mengisi dan menjaga level air di sungai, danau, dan waduk, dan penting untuk ekosistem dan kebutuhan makhluk hidup. Yang kedua itu nutrisi untuk tanaman. Runoff yang membawa partikel tanah dan bahan organik dapat memberi nutrisi ke lahan pertanian dan mendukung pertumbuhan pada tanaman. Selanjutnya dampak negatif. Yang pertama, erosi tanah. Erosi tanah akan mengurangi kesuburan tanah sehingga dapat berdampak buruk pada hasil panen. Erosi ini juga mengalirkan air yang mengandung tanah ke hilir, sehingga menumpuk lapisan sedimen tebal yang dapat menyumbat aliran air di kali dan di sungai, yang pada akhirnya dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, banjir. Dampak yang akan terjadi jika runoff atau aliran permukaan lebih besar adalah bencana banjir. Hal ini terjadi karena infiltrasi sampai pada titik jenuh, sehingga resapan air sudah mencapai titik maksimum. Yang ketiga, kehilangan habitat, di mana banjir akibat runoff dapat merusak habitat alami, mempengaruhi flora dan fauna yang bergantung pada kondisi lingkungan tertentu. Sekian pemaparan video kami terkait runoff, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.